أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di majelis Masjid Al-Islam ini, di majelis ilmu selapanan ini yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini ya, kita sudah mulai kembali majelis ilmu rutin kita di Jumat Manis ya. Ya alhamdulillah, walaupun sudah dua kali selapanan libur ya. Pertama karena sudah Ramadan, kemudian yang kedua karena masih Idul Fitri. Nah ini Allah masih memperkenankan kita untuk berkumpul kembali untuk saling sharing ilmu bersama-sama. Dan semoga nanti yang setelah pengajian ini dimulai ya kajian-kajian yang lain nanti sama yang malam Jumat tadi ya. Ya, semoga bisa segera dimulai lagi. Soalnya saya juga ditanyakan sama Ustadz Tasya sama Pak Ansori, gitu. Kira-kira malam Jumatnya kapan mulai lagi? Ya, misalnya minggu depan sudah mulai, ya semoga sudah bisa, ya kan bisa tak sampaikan. Ya, kapan mulainya mau diminta tolong di program ini, Pak Bapak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, alhamdulillah di hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah niku merupakan salah satu dari arba'atul hurum, dari 4 bulan haram. 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan. Yaitu 4 bulan haram itu apa, Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ketiga Muharram sama Rajab. Di 4 bulan yang Allah katakan inna indatash syuhuri indallahi 12 syahran fil kitab minha arba'atul hurum. Bahwa bilangan waktu di sisi Allah itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Dan 4 bulan haram ini kenapa dinamakan haram? Ya karena ada momen-momen yang mulia. Bulan di mana pahala itu dilipat gandakan dan dosa juga dilipat gandakan. Dan di bulan Dzulqa'dah ini ya alhamdulillah para jamaah haji itu sudah mulai berangkat ya, yang dari Indonesia, yang dari Kendal kloter pertama itu sudah berangkat tanggal 7 kemarin ya, dari Al-Huda yang KBI HA Rahmah Muhammadiyah Kendal itu sudah berangkat tanggal 7 ya. Sekarang ini sudah sampai di Madinah ya. Maka yang namanya haji itu, haji dan umrah, kita bisa mengunjungi Baitullah, itu adalah undangan dari Allah.
Yang bisa hadir ke sana itu bukan hanya yang kaya. Tidak cukup punya uang saja. Banyak orang yang punya uang tapi hatinya masih belum bisa digerakkan. Masih enggan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ini. Tapi ada juga orang yang tidak punya harta, tapi karena Allah sudah panggil, Allah tetap kasih jalan. Pernah ada seorang mahasiswa ya Pak, mahasiswa di Madinah, dia ini jadi pembimbingnya Haji Plus. Nah, jadi yang bimbingnya itu menteri-menteri DPR RI itu. Nah, qadarullah dari bapak-bapaknya ini, bapak-bapak menteri itu, si pembimbing ini itu dihajikan sekalian, ikut rombongannya, kemudian dikasih jatah 2 orang buat orang tuanya. 2 orang tuanya itu nggak daftar tuh Pak, langsung ikut, langsung berangkat, nggak perlu bayar, dan ikutnya itu ikut haji plus. Haji plus itu berarti bangunannya yang paling bagus, paling dekat, dan paling nyaman. Ini kita lihat contohnya bagaimana yang namanya Baitullah, berkunjung ke Baitullah, itu bukan monopolinya orang kaya. Selama kita berusaha, selama kita berdoa, selama kita benar-benar berkeinginan untuk mencapai hal tersebut, untuk mencapai bisa berkunjung ke Baitullah tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah itu pasti akan ngasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ibadah haji ini jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah suatu ibadah yang diperintahkan, yang dibuat ya, untuk mengenang perjuangannya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalau kita lihat di ibadah haji itu dari susunannya itu mengisahkan perjuangan Nabi Ibrahim, ya, kesabaran Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tawaf, sa'i, lempar jumrah, itu kan masing-masing ada kisahnya. Dan Nabi Ibrahim ini jamaah rahimani wa rahimakumullah merupakan salah satu nabi dari nabi ulul azmi. Ulul azmi itu 5 nabi yang paling mulia, manusia paling utama, rasul paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ujiannya paling berat, cobaannya paling berat, dan mereka sabar dan teguh dalam menghadapi cobaan tersebut. Siapa saja? Yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Karena cobaan mereka itu dibandingkan dengan nabi yang lain itu jauh lebih besar. Perjuangannya jauh lebih berat. Inilah bukti yang menunjukkan bahwa ketika Allah itu sayang sama seseorang, Allah itu cinta sama seseorang, pasti akan diuji. Maka Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Apakah kalian akan mengira akan masuk surga sementara belum datang sesuatu yang datang kepada orang-orang sebelum engkau? Yaitu apa? Massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu. Maka telah datang kepada mereka baksa, kesulitan, wad dharra, kesusahan, penderitaan,
wa zulzilu, dan mereka itu digoncang. Misalnya digoncang dengan kabar yang buruk. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Saking beratnya itu, saking sakitnya ujiannya, saking beratnya cobaannya itu sampai-sampai Rasulullah dan orang-orang yang beriman, para sahabat yang kita tahu betapa sabarnya mereka, betapa sayangnya mereka sama Allah, sampai mengatakan di mana pertolongan Allah. Itu menunjukkan betapa beratnya cobaan itu. Ala inna nasrallahi qarib, maka pertolongan Allah itu dekat. Maka kalau kita itu diuji sama Allah, baik diuji dengan kekurangan harta, dengan kekurangan nyawa, dengan kehilangan sesuatu yang kita sayangi, ketahuilah bahwa cobaan itu, ujian itu datang karena Allah itu sayang sama kita. Semakin diuji, semakin kita sabar, semakin kita tetap taat di dalam ujian tersebut, maka rasa sayang Allah itu semakin besar. Itulah kenapa Nabi, karena Nabi itu paling disayang sama Allah, kesabarannya paling tinggi, ujiannya juga paling besar. Maka kalau kita merasa hidup kita itu slow-slow saja, malah nggak ada ujiannya, itu malah harus waspada. Kok saya itu hidup itu berhasil saja, mau kerja terus lancar terus, gaji lancar terus, keluarga sehat terus, itu malah harus musasabah. Kenapa? Jangan-jangan kenikmatan yang diberikan, ketiadaan ujian itu bukan karena rizki. Karena apa? Itu adalah istidraj. Bisa jadi kenikmatan yang kita rasakan adalah tanda bahwa Allah itu sudah mengabaikan kita. Allah sudah tidak peduli sama kita. Ya sudah, makanya dibiarkan saja. Kita dilenakan dengan kenikmatan dunia, dan hukuman kita diakhirkan nanti di akhirat. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita kembali ke kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi yang kesabarannya, ketaatannya itu begitu luar biasa. Yang pertama, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu mempunyai anak di umur yang senja. Di umur sudah ada yang mengatakan 70 atau 80. Wah, sudah tua. Maka beliau selalu memohon, selalu berdoa kepada Allah untuk dikaruniai putra. Dari istri yang pertama itu belum bisa mendapatkan keturunan, akhirnya Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, meminta kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ini ada pembantu, itu Hajar namanya, silakan dinikahi supaya mungkin bisa dapat keturunan dari dia. Alhamdulillah, akhirnya lahirlah putra pertama, yaitu Nabi Ismail. Begitu lahir, Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail yang saat itu baru lahir, suruh dibawa ke Mekah. Dan Mekah saat itu beda dengan sekarang ya Pak. Kalau sekarang kan Mekah sudah gedung mewah, sudah ramai orang. Dulu itu Mekah masih mati, tidak ada apa-apa, lembah kosong. Jangankan manusia, hewan saja tidak ada, tumbuhan tidak ada. Tidak ada yang bersinggah di situ, tidak ada yang berdiam di situ. Cuma padang pasir kosong semua. Tidak ada rumah, tidak ada yang bisa dibuat berteduh. Hanya padang pasir dan bebatuan. Hajar diperintahkan Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk meninggalkan Hajar dan anaknya yang baru lahir di situ. Ditinggalkan. Bayangkan Pak.
Ini anak semata wayang, sudah dinanti-nanti, begitu lahir kok disuruh ditinggalkan. Nah, kita itu bagaimana perasaan kita gitu, kalau disuruh seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim tetap sami'na wa ata'na, tetap dilaksanakan. Ketika sudah ditinggalkan, Nabi Ibrahim langsung pergi, dipanggil sama Hajar dari belakang. Wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan saya dan anak kita di tempat yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada manusia, tidak ada rumah? Nabi Ibrahim tidak menjawab, tetap jalan terus. Dipanggil lagi oleh Siti Hajar, dipanggil terus. Maka Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kenapa? Takut kalau nanti berbalik menjawab, hatinya tidak tega. Terus jalan. Akhirnya Hajar berkata, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Akhirnya Nabi Ibrahim berbalik dan menjawab, ya, ini perintah Allah. Maka jika ini perintah Allah, insya Allah Allah tidak akan menelantarkan kami. Itu kata Hajar. Bayangkan Bu, ibu-ibu baru melahirkan, ditinggal di tempat kosong, gak ada apa-apa, cuma bekal seadanya. Itu tetap percaya sama Allah. Ketika ini perintah Allah, maka insya Allah Allah tidak akan menelantarkan kamu. Itu keimanan mereka, Bapak Ibu. Gak ada ceritanya depresi sampai menangis sampai meratap, enggak ada. Tetap yakin sama Allah. Dan saat itu Hajar nggak tahu akan dapat minum dari mana, akan dapat makan dari mana, nggak tahu. Tetap yang penting yang ada apa? Rasa yakin sama Allah. Cuma itu, yakin sama Allah. Nanti dapatnya dari mana? Nggak tahu. Akhirnya ketika bekalnya sudah habis, Ismail sudah mulai nangis. Hajar coba mencari air, lari ke sofa, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada air, lari ke Marwah masih nggak ada, lari terus sampai 7 kali. Setelah 7 kali ternyata apa? Allah memberikan nikmat, memberikan rizki berupa air Zam-Zam. Tapi keluarnya di mana? Bukan di sofa, bukan di bawah, tapi ternyata keluarnya di dekat kakinya Ismail, yang saat itu ditinggalkan ya di posisinya di sumur Zam-Zam sekarang itu ya di Ka'bah agak ke belakang sedikit, masih di daerah Ka'bah. Ini yang namanya rezeki itu seperti itu, Pak. Kadang kita mencari di sana, mencari di sini, kita terus bekerja, tapi kadang-kadang dapatnya itu bukan dari apa yang kita target. Kenapa? Ya, Allah itu punya rencana sendiri. Allah punya jatah untuk kita. Yang perlu kita lakukan adalah berusaha. Walaupun mungkin jatah yang Allah berikan, ya, rezeki yang Allah berikan bukan berasal dari apa yang kita cari, apa yang kita inginkan. Misalnya kita bekerja, nyari usahanya jualannya jualan kopi misalkan. Sudah jual kopi sana kemari ternyata nggak dapat. Sampai kopinya busuk semua, bahkan ada yang sampai kemalingan. Rugi akhirnya. Qadarullah ternyata ada yang mau jual, ada yang mau beli tanahnya, kebunnya dengan harga yang mahal karena mau buat pembebasan lahan, sehingga harganya sampai 10 kali lipat. Memang rezeki itu seperti itu kadang-kadang. Apa yang kita targetkan, apa yang kita tuju, belum tentu kita dapatkan. Kadang-kadang rencana Allah beda dengan rencana kita.
Tapi yang tetap kita perlukan adalah berusaha. Nah, kesabaran Nabi Ibrahim dan keluarganya berbuah Zam-Zam yang airnya itu sampai sekarang tidak pernah kering, terus mengalir. Walaupun dipakai untuk minuman berjuta-juta orang setiap minggunya, buat di Mekah, di Madinah itu diambil bertruk-truk, itu tidak pernah kering, tidak pernah habis. Bahkan bahasanya itu ada yang ngambil itu buat minum, buat mandi, itu juga ada, Pak. Di umrah itu ada, Pak, saking banyaknya Zam-Zamnya, ngambil buat minum sudah. Ya, sampai ngambil itu 1 galon buat apa? Buat mandi. Saking banyaknya. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ismail itu sudah dewasa, sudah beranjak remaja, Nabi Ibrahim diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk apa? Untuk menyembelih putranya. Bayangkan. Ini tadi putra yang sudah ditunggu, sudah dewasa, sudah sehat-sehatnya, sudah ganteng-gantengnya, soleh-solehnya, kok disuruh untuk dikorbankan, disembelih, dan menyembelih itu harus disembelih dengan tangannya sendiri. Bukan orang lain disuruh nyembelih, disuruh disembelih sendiri. Bahkan sampai-sampai itu Nabi Ibrahim datang kepada Ismail, bilang sama Ismail di surat As-Saffat ini, inni arani fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai Ismail, aku ini lihat di dalam mimpiku, aku itu menyembelih engkau. Maka apa pendapatmu? Jadi kalau mimpi Nabi itu termasuk wahyu, ya Bang. Kalau seorang Nabi mimpi bisa termasuk wahyu. Beda kalau kita mimpi ya mimpi tidak bisa jadi dalil. Tapi kalau Nabi mimpi bisa menjadi wahyu. Maka ini mimpinya nggak cuma sekali, bahkan ada yang riwayat mengatakan sampai 3 kali. Jadi menunjukkan benar-benar perintah Allah, bukan hanya gangguan setan. Apa kata Ismail, Pak? Nah, kita gimana? Tiba-tiba bapak datang, ini bapak disuruh Allah untuk membunuh engkau. Nah, kita kan mesti protes ya, Pak. Kalau niku putrane lho, putra semata wayang sudah ditunggu-tunggu, kok malah mau dikorbankan? Rasa kebapakannya mana? Ini kita. Apa kata Nabi Ismail? Ya, ini. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kalau itu memang perintah Allah, laksanakanlah, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku bagian dari orang-orang yang sabar. Nih, Pak. Bapak yang taat, istri yang taat, anak yang taat. Diperintah sama Allah, gak pernah nanya kenapa, gak pernah nanya yang lain gimana, enggak. Allah perintahkan, langsung sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat, kami kerjakan. Akhirnya dibawa Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu berjalan ke tempat penyembelihannya. Di jalan digoda sama syaitan. Wahai Ibrahim, itu bukan perintah Allah, itu cuma untuk menguji kesabaran kamu. Ini kamu sudah bangun, udah tinggalin saja. Tidak usah dilaksanakan. Bagaimana sama Nabi Ibrahim dilempari batu yang akhirnya menjadi ibadah jamarat, ya, sampai 3 kali. Jamaratnya 3 kali, jamarat Aqabah, wusta, awal, wusta, sama Aqabah. Setan berusaha menggoda, tapi tidak
tidak mempan. Dilempari batu sama Nabi Ibrahim. Akhirnya sampai di tempat sembelihan, Nabi Ismail sampai bilang, Pak, ini kalau sampai sembelihan, bajunya dilepaskan supaya nggak kena darah. Nanti ketika saya sudah mati, nggak usah cerita-cerita sama ibu, nanti biar nggak sedih. Ya sudah, akhirnya siap disembelih. Akhirnya Allah memberikan pertolongan. Wahai Ibrahim, qad sadaqata ru'ya, kata Allah. Engkau sudah membenarkan mimpimu, sudah membenarkan wahyu. Maka Nabi Ismail saat itu langsung diganti dengan kambing. Akhirnya yang disembelih bukan Nabi Ismail tapi kambingnya tadi. Dan inilah awal mula dari ibadah udhiyah atau ibadah kurban. Yang dimana kurban ini menunjukkan kepada kita bagaimana kerelaan Nabi Ibrahim, kesabaran Nabi Ibrahim untuk mengorbankan apa yang paling berharga untuk dia, apa yang paling dia sayangi, untuk apa? Untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka ibadah kurban ini merupakan salah satu ibadah yang memang sudah dari zaman dahulu. Sudah dari nabi-nabi, sudah ada dari nabi-nabi sebelumnya. Dan perintah ini ditekankan kembali oleh Allah dalam surat Al-Kautsar, yang insya Allah sudah hafal semua, gitu. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini ayatnya, dalilnya itu favorit. Dalilnya menjadi bacaan paling sering diucapkan ketika sholat. Tapi sayangnya pengamalannya paling males. Allah katakan fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayatnya jadi favorit, pelaksanaannya jadi less favorit, jadi paling dijauhi. Susah sekali, Pak. Dan sekarang itu kurban itu kadang-kadang malah orang itu lebih males kurban dibandingkan zakat. Ada orang zakatnya bayar, tapi kurbannya masih enggak. Nah, kurban itu hukumnya apa? Ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu, ada yang mengatakan hanya sunnah muakkadah. Kalau wajib dalilnya Rasulullah pernah mengatakan untuk dalilnya saya kurang barang siapa yang tidak berkorban atau tetapi mampu, itu akan diancam dengan neraka atau apa, saya lupa. Tapi ada dalilnya. Tapi para ulama mengatakan hadisnya itu kurang kuat. Dan yang lebih kuat itu sebenarnya hukumnya itu sunnah muakkad. Tapi walaupun wajib ataupun sunnah, namun yang jelas tetap berusaha untuk selalu melaksanakannya. Ketika kita punya harta, punya kesempatan, punya keluangan, jangan sampai meninggalkan. Bahkan kalau bisa agak memaksa, menabung, menyimpan harta kita untuk berkorban. Kita lihat Pak, Rasulullah SAW itu yang makan itu belum tentu setiap hari. Ya. Yang sering berpuasa karena tidak punya makanan itu berkorban sampai 100 kambing. Satu orang berkorban 100 kambing. Ini Rasulullah. 100 kambing, Pak.
Kalau satu kambing anggaplah berapa? 2 juta. Berarti kurbannya sampai 200 juta. Itu sekali kurban. Bukan kurban seumur hidup, bukan. Satu kali kurban. Nah, di Indonesia kebalikannya gimana? 100 orang kurban satu kambing. Nek Nabi kurban 1 orang kurban 100 kambing, nek kita 100 orang turunan buat 1 kambing. Podo-podo 100 banding 1. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita ingin mencontoh bagaimana kesiagaan, bagaimana semangat Rasulullah SAW dalam berkurban, berusaha untuk menyiapkan kurban itu dari jauh-jauh hari. Kalau kita memang benar-benar ingin berkurban, benar-benar ingin membeli kambing atau membeli sapi, siap-siap, sudah menabung. Menabung sendiri boleh, silakan dipakai, pakai kaleng gitu, atau bisa lewat BMT, atau bisa lewat Laismu, sudah ada pakai tabungan kurban. Apalagi ketika kita itu kok bahasanya kurban, ketika kondisi kita itu pas-pasan, maka pahalanya itu jauh lebih besar. Karena perlu diingat Pak, kalau ibadah harta seperti infak, kurban, umroh dan yang lainnya, itu yang dilihat adalah dari persentase hartanya. Orang punya uang 10 juta, kurban kambing 1 dengan harga 2 juta, itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan orang punya uang 2 miliar cuma kurban sapi 7 juta. Yang lebih besar mana? Yang kurban kambing, karena kambing ini harganya 1/5 hartanya, sedangkan yang kurban sapi itu 7 juta, itu cuma nggak nyampe 1% dari harta yang dia punya. Mulai dari 1.000 per hari. Kalau kita nabung 1.000 per hari, Pak, berarti 1.000 per hari, kalau sebulan 30.000, setahun 365.000. Itu insya Allah 4 tahun sudah dapat 1,5 juta. Itu insya Allah bisa buat kambing paling kecil ya Pak. Ya kambing-kambing produs gembel 1,5 insya Allah udah bisa lah. Apalagi nih misalnya beli yang agak kecil terus digemukkan, itu bisa jauh lebih murah. Jadi kita menabung 1.000 tiap hari, itu insya Allah bisa korban 4 tahun sekali. Kita nabung 2.000 tiap hari, itu bisa korban 2 tahun sekali. Kita menabung 5.000 tiap hari, itu setahun sudah bisa korban sekali. Mas, 5.000 berat? Enggak berat, Pak. 5.000 itu kecil. Loh, uang saku anak kita berapa, Pak? Mas Kosin, nek nyangoni putra pinten, Pak? Pinten? 10 atau 20? 10 nggih. SD mau saiki 10, Pak, minimal nggih. 10 nggih Mas nggih. SD minimal 10. SMP itu 20, nek mboten 20 mboten kurun Pak nek SMP. SMA jajan kalah bensin bisa sampai 30, 50, bahkan ada yang 50 per hari. Masuk buat jajan mon sakit, masuk buat apa? Buat cuma 5.000 tadi Pak. 5.000 per hari sudah bisa kurban 1 tiap tahun. Itu matematika kita nggih Pak, matematika manusia. Tahu matematika Allah, kita infak seminggu 1.000, seminggu 5.000, itu setahun sudah bisa kurban Pak. Ini contohnya ada jamaah almarhum Mbah Yahmi, itu dulu jamaah di Masjid Ar-Rahmat, jamaah almarhum Ustaz Ishaq.
Nanya kepada Pak SK, ikan kula sampun sepuh uang ini ku nggih saged hasil dari jual kecilan. Nek ken nabung kan sudah dikurangi makan, pulaan segala macam, pol-polane ya seminggu 2.000, 3.000 setiap ngaji. Kita bisa saged kurban mboten, Pak? Oh, saged, Bu. Saged. Napa? Nabung riyen mawon, usaha rumiyin. Makanya mboten cukup, Pak. Allah sing cukup, Ibu. Sering usah kumpul riyen, makanya Allah sing genepi. Nah, setahun berikutnya, pas hari raya Idul Kurban, kok qadarullah ada anak mantu itu pulang berkunjung, tanya kepada beliau, Mbah, niki rak kula pas enten keluangan rezeki. Nah, Mbah pengen nopo tak tumbaske. Oleh aku pengen kurban tukokno wedhus. Siap, Mbah, ayo ke pasar langsung cari ke wedhus yang paling besar. Jadi Pak, mungkin dari segi matematika tapi nggak mungkin. Maksud cuma nabung berapa? 5.000 per minggu, 2.000 per minggu. Itu kan setahun paling baru dapat berapa? 200.000. 50 kali 2.000, 100.000, Pak. Nggak mungkin bisa korban. Tapi ini Allah kasih jalan, Allah kasih rizki, Allah yang menggenapi. Kalau memang kita benar-benar berniat, kita benar-benar pengen. Kalau dari matematika manusia saja, itu kita masih bisa berkorban. Dari matematika manusia saja, sudah dihitung-hitung, itu tidak sulit untuk berkorban. Apalagi dengan matematikanya Allah Ta'ala. Allah pasti akan kasih kesempatan. Allah pasti akan kasih jalan. Maka tidak ada alasan untuk kita kok malas untuk berkorban. Ya enggak, kalau memang belum bisa tiap tahun, tiap 2 tahun, 3 tahun, ya, usahakan. Tidak harus korban yang besar itu betul, Pak. Tapi yang penting mau kambing yang paling murah tadi 1,5 juta, kambing 2 juta masih boleh. Atau tidak beli cempene, ya cempe pitanan berarti, Mas. Sejutaan ya. Apa di bawah atau lebih? Anakan kambing. Ya bisa 1 juta ya, yang sudah bisa sendiri 1 juta. Ya, bisa beli anakan, kemudian dipelihara di rumah, dibesarkan di rumah, itu juga boleh. Nek sapi ya, mungkin nek sapi kan agak berat ya. Kalau sapi itu kan rata-rata 2,5 sampai 3 juta untuk iurannya. Moga jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di bulan Ramadan yang di bulan Dzulqa'dah ini yang Idul Adha itu berarti tinggal 1 bulan lagi ya. Kan sekarang sudah tanggal 10 Dzulqa'dah. Nah, berarti kan Idul Adha 10 Dzulhijjah. Kalau dari kalender itu insya Allah jatuh pada tanggal 6 Juni gitu. Untuk hari raya Idul Adha. Masih ada kesempatan 1 bulan. Monggo mulai kita persiapkan. Yang masih punya uang simpanan, ya sisakanlah sedikit untuk berkorban. Yang masih uangnya masih belum cukup, masih ada kesempatan untuk menambah. Ya sebulan ini makanannya dikurangi sedikit lah. Ya, makanan sedikit berarti ini sudah sedikit kok. Tambah dikurangi nggak makan berarti. Ya mau nggak bisa semampu kita. Yang menjadi kita berusaha. Selama kita berusaha, selama kita benar-benar berniat, harus ada niatnya nih Pak. Harus ada niat, harus ada keinginan, dan harus ada usaha. Gimana Allah mau menolong kita kalau kita saja tidak mau berusaha? Jadi ibarat kata
kita itu mau balapan gitu. Kita naik motor, naik kendaraan. Ya mungkin kendaraan kita itu jalannya baru bisa pelan-pelan. Tapi Allah bisa memberikan dorongan dari belakang sehingga kita kecepatannya bisa tambah kencang, tambah laju. Tapi kalau kita cuma diam, rem tangannya dipasang, diam di garis start, mau didorong seperti apapun, yang nggak akan maju. Sebelum Allah memberikan dorongan, sebelum Allah memberikan pertolongan, kita harus jalan terlebih dahulu. Selama kita mau berjalan, selama kita mau berusaha, Allah pasti akan menolong. Jalan Allah itu di mana-mana. Rezeki Allah itu di mana-mana. Matematika Allah itu pasti tidak akan salah. Akan ada pertolongan bagi kita. Maka jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa dan merasa enggan atau merasa malas untuk berkorban. Kan insya Allah kan kalau korban kan juga nanti balik lagi ke kita ya kan. Kita nyembelih korban di masjid, sepertiga kan untuk ahli korban, sepertiga lainnya dibagi untuk warga-warga. Ya semakin banyak yang berkorban, berarti yang jatah yang dibagi juga semakin banyak. Dan hitungannya Pak, kalau misalkan ini satu kakak, misalnya di masjid ini, setiap jamaah itu kurban satu, itu kalau dibagi semua kan berarti kayak balik lagi ke sendiri ya Pak. Loh, ya tapi biasanya kalau sudah banyak seperti itu dia tetap dibagi ke luar, tapi yang saya dihitung-hitung saja itu. Nah setiap orang kurban kan dibagi-bagi semua, dibagi rata kan balik gondok ya, balik lagi ke masing-masing. Tapi ya kalau itu biasanya nggak, kalau sudah banyak seperti itu ya biasanya dibagi kepada tempat lain yang masih membutuhkan. Tapi memang Bapak Ibu yang rahimani wa rahimakumullah, yang namanya kurban ini itu memang lebih ke kemauan, lebih ke keinginan kita. Soalnya tadi kalau kita hitung-hitung, insya Allah mampu Pak. Kalau orang itu masih bisa menghidupi keluarganya, masih bisa menyekolahkan anaknya, itu insya Allah masih bisa berkorban. Tadi dengan sedikit menyisihkan harta kita, bisa lah setahun sekali, kalau 5.000 bulan setahun sekali, atau 2 tahun sekali, atau 4 tahun sekali. Atau mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Misalnya apa? Buat jajan di luar, jajannya diganti bekal. Ya sing ngerokok ya rokoknya sih jangan sing mahal-mahal. Apa rokoknya sih biasanya sehari sampai berapa? 20. Sehari bisa dapat keuntungan tenan. Nek wong rata-rata ngerokok niku 10 enten. Satu bungkus niku 10. 12 ya. Ya kan sebungkus 12. Yo biasanya pakai sing bungkusan yo ganti sing lintingan sing luwih murah, atau kalau enggak yo nek bisa malah di stop. Ya bisa nih 12 ya dikurangi jadi 6. Nek biasanya 6 ya diganti kurangi jadi 3. Kan bisa ngurangi 6 puntung kan lumayan ya Pak. Satu puntung kan sekarang 2.000. Berarti kan 6 itu 12.000. Nah, lumayan. Nek 5.000 saja bisa dapat loh Pak, apalagi 12.000. 12.000 bisa dapat satu bagian sapi. Dengan sedikit mengurangi kesenangan, mengurangi hal-hal yang tidak esensial, yang tidak terlalu penting, itu insya Allah masih bisa untuk berkorban. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bahwa sebelum saya tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai kurban, atau mungkin bisa dari yang lain.
Bapak-bapak? Nah. Ibu-ibu? Nah, tidak ada. Saya buat sampai di sini. Sedikit mohon mengingatkan kembali. Nanti untuk kurban, mumpung masih ada 1 bulan, bisa mulai bisa diperketat, bisa diperkencang usaha kita, bisa diperbanyak niat kita dan keteguhan kita. Bagaimana caranya supaya tahun ini bisa berkorban. Jadi bisa lewat lazismu, bisa lewat BMT ya, untuk penyalurannya, untuk tabungannya bisa. Aku hada, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. La ilaha illallah wa la ilaha nun wa qami mustabiqul khairat subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga waktu saya kembali kepada rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim.